Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Amir Al-Lubis, calon dosen asisten ahli perbankan syariah di Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 14 kelompok 1 di Balai Diklat Kabanang Palembang. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Ujian Komprehensif melalui CBT atau Computer Based Test di SIAKAT, yaitu sistem akademik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi untuk latar belakangnya ya, peran strategis ASN dan latar CPNS. Jadi visinya itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan tujuan latsar ini membentuk ASN profesional yang berintegritas dan berkarakter atau berakhlak. Kemudian tantangan digitalisasi di UIN Bengkulu, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, yaitu belum mengoptimalkan fitur CBT yang ada di sistem akademik kampus untuk ujian komprehensif mahasiswa. Kemudian aktualisasi ini mendukung Asta Protas, yaitu mendukung Smart Campus, e-government, akademik, dan program digitalisasi tata kelola kemenang. Selanjutnya, tujuan aktualisasi saya ini yaitu pertama, meningkatkan efisiensi ujian komprehensif melalui CBT terintegrasi SIAKAT. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi koordinasi dosen, pengelola akademik, dan mahasiswa secara digital. Dan yang keempat, mengimplementasikan nilai ASN berakhlak, akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan lain-lain. Dan yang kelima, mendukung mutu pendidikan dan smart campus melalui evaluasi yang kredibel. Kemudian untuk tahapan kegiatan aktualisasi saya sendiri, yaitu pertama nanti observasi dan identifikasi masalah ujian komprehensif. Yang kedua, penyusunan alur pelaksanaan ujian komprehensif berbasis CBT. Ketiga, penginputan soal ke bank soal di sistem CBT. Yang keempat, uji coba sistem CBT. Dan yang kelima, evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Nah, untuk yang tahapan pertama ini, saya melakukan pengamatan dan wawancara terkait pelaksanaan ujian manual dan CBT. Di gambar 1, saya sedang melakukan wawancara terkait pelaksanaan ujian manual dan CBT dengan mentor. Kemudian yang di gambar kedua, saya buat laporan hasil observasi dan analisis masalah pelaksanaan ujian komprehensif. Kemudian untuk tahapan yang kedua, tentang penyusunan alur pelaksanaan ujian komprehensif berbasis CBT, saya merancang dan menyusun standar prosedur input soal, pelaksanaan ujian, pengawasan, hingga rekap nilai. Bisa dilihat di sini di gambar 3, saya merancang dan menyusun alur pelaksanaan ujian komprehensif berbasis CBT. Kemudian untuk yang ketiga, tahapan ketiga ya, saya mengelola, mengklasifikasi, dan validasi soal ujian ke sistem CBT. Bisa dilihat di gambar 5, di sana proses penginputan bank soal, dan yang gambar ke-6, bank soal yang telah saya buat. Kemudian di gambar 7 ini soal-soal yang ada di bank soal prodi perbankan syariah. Dan yang di gambar 8 ini tutorial untuk membuat bank soal di CBT SIAKAT yang akan saya tampilkan setelah saya memaparkan presentasi saya ini. Kemudian untuk tahapan yang keempat, saya melaksanakan simulasi ujian dengan melibatkan mahasiswa dan dosen penguji. Berikut gambar dari saya melaksanakan uji coba ujian komprehensif dengan mahasiswa. Nah, di sini saya uji coba mahasiswa 11 mahasiswa ya. Nah, mereka memberikan feedback sangat baik ya, 63% dan baik 36%. Ini 11 mahasiswa. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kelima, saya menganalisis hasil uji coba dan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, berikut saya di gambar 11 membuat laporan evaluasi uji coba.
Dan yang di gambar 12, saya mendiskusikan dengan mentor untuk menyusun rencana tindak lanjut dari aktualisasi saya ini. Kemudian untuk kendala dan solusi, eh, untuk kegiatan mengelola, mengklasifikasi, dan memvalidasi soal ujian ke sistem CBT, kendalanya yaitu sering mengalami kesalahan penginputan soal. Dia dilakukan di malam hari. Jadi solusinya, saya menginput soal di siang hari. Kemudian untuk kegiatan kedua, melaksanakan simulasi ujian yang melibatkan mahasiswa. Kendalanya kesulitan mencari mahasiswa yang mempunyai kelonggaran waktu untuk ujian simulasi. Solusinya, saya meminta tolong beberapa rekan kerja untuk menanyakan mahasiswa-mahasiswa yang mereka ambil untuk ujian simulasi. Nah, untuk rencana tindak lanjut dari aktualisasi ini, saya akan dan uh, teman-teman di UIN nanti membangun bank soal digital yang terstruktur dan terstandarisasi. Kemudian melakukan uji coba lanjutan dengan peserta lebih banyak dan perangkat lebih memadai. Tiga, menyusun laporan evaluasi berkala sebagai dasar peningkatan kualitas ujian. Jadi kesimpulan dari aktualisasi saya ini yaitu terselenggaranya ujian komprehensif berbasis komputer based test CBT melalui sistem syakat. Kemudian untuk dampak kinerjanya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelaksanaan ujian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan aktualisasi ini memperkuat budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Berikut video dukungan dan testimoni ya dari mahasiswa dan mentor. Nanti saya tampilkan setelah pemaparan presentasi saya ini. Kemudian untuk lampiran atau link, sini ada link website ya, link website CBT Syakat Winfast yang akan saya tampilkan setelah pemaparan aktualisasi saya. Baik, saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenti Sumarni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu selaku mentor dalam kegiatan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atas nama peserta Saudara Muhammad Syair Amir Ali Lubis MKom. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Bengkulu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah disusun dilaksanakan dengan sangat baik. Selama proses bimbingan, Saudara Ali telah menunjukkan sikap yang profesional, semangat belajar yang tinggi, dan kemampuan menganalisis yang baik. Serta dalam bimbingannya, kami sama-sama mengidentifikasi permasalahan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Salah satunya yaitu ujian komprehensif yang selama ini kami lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu secara manual. Dan kami mencoba bersama Saudara Ali untuk mengoptimalkan pelaksanaan ujian kompre ini berbasis CBT yang diintegrasikan dengan sistem akademik di Siakat Cloud. Dalam proses aktualisasi, Saudara Ali telah melakukan beberapa analisis terhadap perangkat sistem atau sistem akademik atau Siakat Cloud yang ada di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Langkah-langkahnya itu adalah melihat fitur yang ada di sistem Siakat, kemudian mengembangkan fiturnya dengan ujian komprehensif berbasis CBT. Tahap pertama, kami dari fakultas telah menyiapkan soal
dan Saudara Ali telah menginputkan soalnya di siakat, kemudian mengatur jadwal tes, serta mekanisme pendaftaran mahasiswa secara daring. Selanjutnya, beberapa hari yang lalu, eh, kami melakukan simulasi dengan perwakilan mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam pelaksanaannya, uji coba pelaksanaan tesnya, tujuan kami di sini memastikan bahwa sistem berjalan optimal, mudah digunakan oleh mahasiswa maupun nanti tim pengawas, perwakilan dari dosen, serta melakukan evaluasi terhadap hasil ujian dengan efektif sistem yang sudah diterapkan. Rancangan aktualisasi ini menunjukkan penyusunan yang sistematik, inovatif, dan aplikatif, serta sejalan dengan tujuan kegiatan ini menciptakan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak sesuai dengan visi dan misi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola akademik yang efektif dan efisien berbasis digital. Saya menilai bahwa Saudara Muhammad Syair Amir Ali Lubis telah mampu mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN dan menerapkan substansi mata pelatihan dasar CPNS secara nyata dalam menyelesaikan isu yang diangkat dengan hasil yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dengan pelayanan akademiknya. Sebagai mentor, saya memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta berharap agar semangat inovasi, tanggung jawab, integrasi yang telah ditunjukkan selama proses aktualisasi ini dapat terus dikembangkan dalam pelaksanaan tugas sebagai dosen dan ASN profesional di masa yang akan datang, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya ASN yang berakhlak, berkompeten, berorientasi pada pelayanan publik yang unggul. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan aktualisasi ini. Semoga ilmunya, hasilnya bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Rahmalia. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengikuti uji coba ujian komprehensif berbasis komputer based test atau CBT. Secara umum, pelaksanaan uji cobanya berjalan dengan lancar. Sistem CBT ini menurut saya sangat membantu karena lebih efisien, praktis, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penilaian. Tampilan sistemnya juga cukup user-friendly, proses login, menjawab soal, sampai submit hasil terasa mudah dan cepat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Syed Ahmad Lubis akan membuat tutorial cara membuat bank soal di aplikasi CBT Siakat. Jadi bank soal ini nanti digunakan untuk ujian komprehensif mahasiswa. Jadi pertama kita masuk ke webnya ya, siakat.unfasbengkulu.ac.id, get login, dan kita masukkan email adminnya ya. Sini email Kajur yang saya pakai, kemudian passwordnya, kemudian kita klik aja masuk.
Setelah itu kita ke SIM Computer Based Test. Kemudian kita ke menu bank soal ya, untuk masukkan bank soal. Kita klik. Kemudian kita klik tambah soal. Tambah ini yang warna hijau. Kemudian kita masukkan nama soalnya, keterangan, terus soalnya mau diacak atau tidak, terus jawaban acak. Kemudian bagikan ke unit mana. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat bank soal ya. Bank soal yang sudah saya buat itu adalah ini ya, yang soal ujian komprehensif PBS 2025, soal ujian kompre universitas, dan soal ujian kompre fakultas FEBI. Nah, kemudian untuk masukkan soalnya, kita misalnya ke soal ujian komprehensif PBS 2025 ya, kita klik yang ini, detail, dan kita ke pertanyaan. Nah, setelah itu kita masukkan soal-soalnya melalui tambah data ini. Nah, ini kita masukkan soal-soalnya. Setelah itu nanti setelah kita masukkan akan tampil soal-soal dari bank soal ujian komprehensif PBS ini. Nah, ini ada sudah tampil semua ya soalnya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.